Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam acara podcast Bisaroh Bimbingan dan Sapa Rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Bakat. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol tentang syukur. Telah hadir di tengah-tengah kita penyuluh agama Islam fungsional KUA Kapanewon Tanjung Sari, Bapak Sulhan Rifai SOSI. Assalamualaikum Bapak Sulhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bapak? Pangestunipun sehat, alhamdulillah. Tentunya kita dalam keadaan kondisi puasa ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Masih kuat. Karena syukur. Pak Sulhan, Ustadz Sulhan, kami di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang syukur, nggih. Syukur. Kalau orang Jawa begitu, syukur. Kali ini kita akan menanyakan Ustadz, coba tolong dijelaskan tentang pengertian syukur, Ustadz. Silakan Ustadz. Santai saja ini. Mantun pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah ma ba'dah. Sahabat religi Gunung Kidul yang kami hormati, Mas Bakat yang kami banggakan. Ya. Puasa nang kita sehat Pak Bakat. Alhamdulillah. Karena syukur kita. Ya, bicara tentang syukur, apa itu syukur? Ya, secara umum syukur itu adalah terima kasih kepada yang memberi. Secara umum seperti itu. Makna katanya, di makna kata banyak ulama yang mengartikan itu pujian gitu ya. Atau ada yang mengatakan syakaro itu menampakkan, lawan kata dari kafaro itu menutup. Cover bahasa Inggris, jadi cover itu kan menutup, dari kata-kata cover. Apa yang ditutup nantinya? Nah, nanti ada maknanya yang di bawah. Jadi ini ada kaitannya dengan wa amma bi ni'mati rabbika fati. Kita kalau dapat nikmat itu untuk mengabarkan, jadi menampakkan itu bagian dari syukur. Nah, nanti tentu berbeda dengan riya. Ya. Kemudian secara istilah syukur adalah pengakuan dalam hati bahwa semua rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hati ya. Nah, kemudian digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita menggunakan segala potensi yang kita miliki, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Diakui itu dari Allah, digunakan untuk Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu tidak sebatas mohon maaf, alhamdulillah. Syukurlah kita dapat nikmat, syukurlah gitu aja kalau beda lagi dengan syukuran. Banyak kan kita syukuran dulu ya. Jadi intinya ketika kita bicara nikmat, kita disuruh bersyukur. Karena kalau untuk membalas tentu kita tidak mau, menghitung aja kita tidak maulah. Jadi tidak mampu gitu. Dan banyak perintah dalam Al-Quran untuk bagaimana kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah maka Allah akan mengingat kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah maka, dan janganlah kita mengingkari nikmatnya. Itulah kira-kira Pak seperti Sulhan, syukur itu kan mudah diucapkan. Orang Jawa syukur, kadang-kadang jadi syukur gitu. Nah sekarang bagaimana ini? Karena sudah tahu maknanya syukur semacam itu, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, Pak Sulhan? Oke ya. Jadi syukur harus mencakup tiga aspek. Tiga aspek ya. Jadi Mas enggak apa-apa karena kita masih muda. Poso kita 6. Iya. Jadi aspek lisan, mohon maaf, hati, lisan dan perbuatan. Jadi syukur itu dikatakan sempurna apabila mampu bersyukur secara hati kita, lisan kita dan perbuatan amal kita, perbuatan kita. Jadi umpamanya kita dapat nikmat, dapat gaji,
dapat upah yang bekerja, panen bagi para petani. Dapat tukin juga ya nanti. Alhamdulillah belum cair. Belum cari ya. Jadi ketika kita mendapat nikmat itu, hati kita harus yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui perantara. Dan kebanyakan di dunia ini melalui perantara. Maka hati kita tetap harus yakin, senang karena dapat nikmat, tapi yakin itu dari Allah. Kemudian lisan kita, kalau kita dapat upah dari bos kita, kita ucapkan terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Allah. Ya. Jadi tidak melupakan jalannya. Kemudian perbuatannya kita gunakan upah kita, gaji kita, hasil panen kita, jerih payah kita untuk kembali tekun beribadah kepada Allah, tidak untuk boya-boya, tidak untuk kemubadiran dan sebagainya. Ini syukur. Untuk diinfakkan juga itu wujud syukur ya Pak. Jos. Ya. Itu terbalik tadi sesuai dengan makna menampakkan tadi. Iya, menampakkan ya. Bukan riak tapi memang menampakkan. Nih yo sudah tenan ora gek karo ngiwi-wiwi enggak itu. Ngece namanya ya. Iki lho aku sudah 100.000 dingenek-enek itu tidak menampakkan tapi apa ya? Itu tidak termasuk dalam syukur tapi itu malah ria. Seperti itu. Jadi perlu kita ketahui Pak Bakat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan banyak. Ada nikmat berupa perangkat kehidupan, harta benda, sehat, belum sebentar, tanah, mobil, uang, gitu. Kalau istri, keluarga, itu istri, anak, kemudian jabatan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya menurut para ulama ini nikmat yang kecil. Sebab ada nikmat yang di atasnya, yaitu nikmat sehat dan sempat. Sehat dan sempat. Nikmat yang bawah tadi tidak akan mampu dirasakan apabila kita tidak bisa sehat dan sempat. Contoh puasa nih kita tahu, pokoknya buku aku sate lah, tuku sate 5 porsi atau saking karena punya harta tadi yang punya uang 25 terek untuk kumat sakit gigi kumat. Apakah kita akan merasakan nikmatnya sate? Tidak, berarti nikmat sehat itu di atasnya. Begitu pula dengan sempat waktu. Nabi mengatakan banyak kita itu teledor dengan sehat dan sempat dan waktu ini. Ini Ramadan, momen yang luar biasa. Jangan sampai kita kok dongnya aku poso wingi katamping telu sudah terlanjur. Lah nikmat yang paling tinggi Pak Bakat itu nikmatul iman wal Islam. Tidak semua orang itu dikaruniai nikmat iman dan Islam. Padahal inilah yang akan menentukan kita selamat dunia dan di akhirat. Oke Pak Sulhan, terima kasih. Ini sudah dijelaskan bagaimana cara untuk bersyukur atas kira-kira seperti itu. Dan Pak Sulhan, masih ada satu pertanyaan yang kita masih ada waktu ya. Ya, apa manfaat bagi orang-orang yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi Pak Sulhan? Coba Pak Sulhan kita bahas. Yang pertama jelas Allah akan menambahkan nikmat, menambahkan rezeki pada kita. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau orang yang betul-betul syukur memenuhi 3 aspek tadi, kok ada kalimat ayo do syukur ngoman ditambahi, berarti malah urung syukur karena masih ngarep-arep. Jadi yang syukur betul akan ditambah oleh Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur itu pasti akan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekelilingnya. Bermanfaat dia. Karena itu tadi dia akan menderma. Bentuk lomo gitu ya. Nyah ora sakso nek kalau sakso ngene iso ora. Nek anu itu nyah. Jadi bentuk syukur itu ya seperti makna yang tadi wa amma bi nikmati rabbika hadis itu dia akan dermawan. Jadi akan ditambah nikmatnya dari Allah dan akan dirasakan orang lain di sekelilingnya orang lain dan masyarakat. Sosial kemasyarakatan juga bisa dirasakan. Yang ketiganya ibadahnya tentu akan bertambah kuat gitu ya. Itu
Lah bagaimana kiatnya bisa seperti itu? Ada Pak Bagas. Yang pertama kita harus menghargai nikmat. Menghargai Nikmat. Jangan mencela. Kadang kita nggak sadar kita tuh mencela. Kita ke pasar mau beli jeruk itu pegang-pegang jeruk kok saupel-upel. Itu kita itu menghina. Tidak menghargai nikmat Allah. Kita mampu beli motor, ya kita hargai. Yang kedua, mampu merawat. Kita punya motor ya dicuci, diservis, kita dijaga. Kemudian memberi, kita berikan apa yang kita bisa berikan dengan motor itu, umpamanya tambah rajin ke ibadah, tambah lenggung ngaji, nyambut gawe ora telat dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk syukur cara kita untuk bersyukur dan manfaatnya luar biasa. Ternyata ibadah kita meningkat, rezeki tambah dan dirasakan kemanfaatannya oleh orang banyak. Kira-kira demikian. Oke Pak Sulhan, sedikit yang bisa kita obrolkan di kesempatan ini Pak Sulhan ya. Tapi insya Allah ini akan bermanfaat pada orang lain, manfaat pada pendengar, pemirsa yang menyaksikan bisa roh ini. Demikian Pak Sulhan. Ada kata-kata terakhir Pak Sulhan mungkin untuk para pemirsa Pak Sulhan. Ya, konklusinya adalah syukur tidak hanya di lisan, dan kebanyakan kita adalah di lisan. Dan Allah mengingatkan bahwa orang yang dikatakan syakur, orang yang bersyukur itu sangat sedikit dalam hal seperti itu. Karena memang kalau kita telisik ke atas tadi, untuk bisa bersyukur itu perlu riyadhah, perlu latihan. Tidak sekedar alhamdulillah di lisan, atau hanya tidak sekedar syukuran. Terima kasih Pak Sulhan ya. Terima kasih. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian obrolan kami dengan Bapak Sulhan Rifai SSI, penyuluh agama Islam Kapanewon Tanjung Sari. Semoga ini bermanfaat pada kita semua. Dan sekali lagi saya Bakat undur diri. Sampai jumpa di podcast kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.